Pada pertemuan kita yang pertama ini, pertemuannya santai-santai dulu ya. Sebelumnya, dalam bimbingan belajar ini ada tata tertibnya yang akan kita lakukan selama bimbingan belajar tersebut. Yang satu, datang tepat waktu. Yang kedua, fokus akan materi yang disampaikan dan belajar yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, dapat mengganti jadwal hari sesuai dengan persetujuan guru. Lalu membawa perlengkapan belajar sendiri ya. Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bumi. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apakah sudah siap membahas tentang materi bumi? Siap, Kak. Siap, Kak. Sebelumnya, mari kita melihat video terlebih dahulu. Akan belajar apa tentang bumi. Setelah melihat video barusan, kita akan belajar tentang struktur bumi, lapis-lapisan bumi, dan proses yang terjadi di dalamnya. Ada yang tahu saja lapisan-lapisan bumi itu? Saya pernah baca, Kak, ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi ya. Betul sekali. Bumi memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama adalah kerak bumi, yaitu lapisan yang paling luas. Kemudian mantel bumi, yang lebih tebal dari kerak bumi. Dan yang terakhir inti bumi, yang terdiri dari 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Dalam kerak bumi ada berapa macam? Kerak bumi terdiri dari 2 macam, kerak benua dan kerak samudra. Tepat sekali, Naswa. Selanjutnya, Kerak bumi itu tempat tinggal kita, Kak. Di situ ada daratan dan lautan. betul sekali. Kerak bumi adalah tempat makhluk hidup yang kita tinggali saat ini. Selain itu, kerak bumi juga menyimpan sumber daya seperti mineral dan bahan tambang. Lalu, siapa yang tahu apa itu mantel bumi? Mantel bumi atau selimut bumi tersusun oleh material besi, magnesium, dan silika. Ya, betul sekali, Asad. Di mantel terdapat arus konveksi yang menggerakkan lempeng tektonik. Pergerakan ini bisa menyebabkan gempa bumi atau gunung meletus. Ada yang tahu contoh peristiwa akibat pergerakan lempeng tektonik? Gempa bumi di Palu dan letusan gunung berapi. Ya, betul sekali, Andrian. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan gempa dan aktivitas vulkanik. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Saya ingin tahu permukaan bumi terdiri dari apa saja ya? Wow, pertanyaan yang bagus. Seperti dalam buku dimensi yang sudah kalian buka, permukaan bumi dibagi menjadi 3. Wah, keren. Apa saja, Mbak? 3. Yang satu, daratan atau litosfer, seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan lain-lain. Hidrosfer atau perairan, contohnya seperti sungai, laut, danau, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah atmosfer, yang terdiri dari eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Pertemuan kita cukupkan pada hari ini ya. Halo, selamat siang. Siang. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Mas Arsad dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kemarin pada pertemuan kemarin kita membahas materi apa? IPA tentang bumi. Apa masih ingat materi tersebut? Masih. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan soal materi IPA. Mau dikerjakan
dengan jujur ya dan sendiri-sendiri. Ini dikerjakan ya. Halo, hari ini kita akan belajar tentang matematika, tentang kelipatan dan faktor. Apa sudah tahu kalian? Sudah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Asad mohon dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian sudah tahu apa itu kelipatan? Kelipatan itu seperti angka yang dihasilkan kalau kita mengalihkan angka itu dari bilangan lain. Betul sekali. Misalnya kelipatan dari 3 adalah, Andrian boleh menjawab? 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Tepat sekali, itu adalah kelipatan dari 3. Bagaimana dengan faktor? Ada yang tahu faktor itu apa? Faktor itu adalah angka yang bisa membagi habis suatu bilangan, kan Mbak? Tepat sekali. Kalau begitu, faktor dari 12 apa saja? Coba kerjakan di papan tulis. Bagus, itu semua adalah faktor dari 12. Kalian hebat hari ini. Sekarang coba kalian kerjakan soal ini secara bersama-sama. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan dulu. Bagus sekali, kalian sudah paham akan konsep kelipatan dan faktor. Siap. Pertemuan pada hari ini kita sambung minggu depan ya. Ya. Kemarin kita membahas tentang apa? Matematika. Matematika tentang faktor. dan Kelipatan. kelipatan. Apa masih ingat materinya kemarin? Masih. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Mas Andrian disiapkan. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Kemarin masih ingat kan materinya? Masih. Saya kasih soal, kemudian dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur ya. Selamat siang. Siang. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang PPKN yaitu norma. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Naswa mohon disiapkan. Doa selesai. Baik, apa ada yang tahu tentang norma? Saya pernah dengar norma itu aturan ya Kak? Iya, betul sekali. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ada yang bisa memberikan contoh norma, Mas Asad? Bisa? Saya contoh seperti aturan di sekolah, kita harus datang tepat waktu.
Bagus sekali Afsat. Itu termasuk norma yang berlaku di lingkungan sekolah ya. Lalu, apa fungsi norma menurut kalian? Supaya kita tidak sembarangan bertindak ya. Tepat sekali, norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban, mengukur hubungan sosial, dan mencegah konflik. Ada 4 jenis norma, ada yang tahu? Di buku ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Hebat sekali Najwa, benar sekali. Norma agama berdasarkan ajaran agama, norma kesusilaan berdasarkan hati nurani, norma kesopanan berdasarkan kebiasaan masyarakat, dan norma hukum dibuat oleh negara. Coba berikan contoh. Norma hukum dilarang mencuri dan melanggar lalu lintas. Benar sekali Andian. Semua norma itu penting untuk menciptakan harmoni di masyarakat. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Apa yang terjadi jika melanggar norma? Pertanyaan yang bagus. Pelanggaran norma biasanya ada sanksinya. Kalau melanggar norma kesopanan, kita dapat teguran atau dijauhi orang lain. Kalau melanggar norma hukum, kita mendapat hukuman dari negara. Jadi penting sekali kita mematuhi norma. Baik, pertemuan kita pada hari ini cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Halo, selamat siang. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Kemarin kita sudah membahas materi, masih ingat? Saya akan membuat kelompok lalu kerjakan tugasnya bersama-sama ya. Ya. Selamat siang. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi sinonim dan antonim. Siapa yang tahu apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Betul sekali Naswa. Contohnya sinonim persamaan makna kata seperti angkuh, persamaannya sombong, rendah, persamaannya dangkal, terang, persamaannya cerah, dan lain-lain. Sekarang siapa yang tahu apa itu antonim? Saya tahu, Mbak. Apa? Antoni adalah lawan kata. Tepat. Bisa beri contohnya? Contohnya kata besar, kecil. Betul sekali. Antonim adalah ujaran yang mempunyai makna keterbalikan. Nah, bagaimana jika kata tinggi? Coba cari sinonimnya dan antonimnya. Naswa, sinonimnya apa? Jangkung. 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 Benar. Lalu antonimnya, Andrian? Rendah, Mbak. Tepat sekali. Kalian semua hebat. Sekarang coba kalian buat kata menggunakan sinonim dan antonim, dikerjakan sendiri-sendiri ya.